Lihat apa nih ilatnya, sebab awalnya apa? Karena nanti al-hukmu yaduru ma'illatihi. Hukum itu berdasar pada ilatnya. Kalau ilatnya masih ada, berlaku. Kalau nggak ada ilatnya, nah ini ada dua. Produk ijtihadnya tidak bisa gugur, tapi hukumnya pun bisa tidak berlaku. Contoh, paling gampang begini. Contoh, ini memadukan keduanya. Zaman Nabi azan berapa kali? Awas, sekali. Baik. Tidak, zaman Nabi azan 5 kali dalam sehari. Ya, saya ganti sekarang soalnya. Zaman Nabi azan Jumat berapa kali? 1 kali. Azan Jumat zaman Nabi 1 kali. Kedua, zaman Utsman bin Affan azan Jumat berapa kali? 2 kali. Pilih mana? Ikut Nabi apa ikut Utsman? Ayo. Ayo. Pilih mana? Dua-dua. Tuh, nggak bisa kita mengatakan begitu. Pilih Nabi, pilih Utsman. Utsman itu menantu Nabi. Menikah dengan buah putri Nabi. Yang satu setelah meninggal, menikah dengan yang satunya lagi. Sehingga disebut dengan Dzun-Nurain, orang yang punya 2 cahaya. Masya Allah. Sangat pemalu, disanjung oleh Nabi. Ini Utsman ini sangat pemalu. Malaikat Jibril aja malu dengan Utsman. Malaikat Jibril malu dengan Utsman. Ngobrol Nabi dengan Umar, tersingkap sebagiannya. Ya begitu datang Utsman, ditutup semuanya. Ya kata Umar, kenapa ditutup? Nah, kata Nabi, datang seorang yang sangat pemalu. Malaikat Jibril aja malu sama dia. Datang, dipuji. Hartawan yang sangat dermawan, banyak hartanya. Sampai sekarang masih ada asetnya. Dermanya banyak, segala rupa, segala rupa. Apa kemudian mustahil mengatakan sesuatu yang bid'ah, sementara namanya tercatat sebagai seorang ahli surga yang terbaik? Gimana bisa ahli surga bisa bid'ah? Hah? Tapi kan itu bid'ah yang dibenarkan, Ustaz. Oh, enak aja. Lihat baik-baik. Kalau sudah bid'ah, ya bid'ah. Ya, mari kita perhatikan. Sekarang, teman-teman mesti bandingkan. Jangan sampai mudah kemudian menghukumi sesuatu. Lihat dulu ilatnya apa sebabnya. Ini yang Utsman menantu Nabi, orang paling mulia dalam kalangan sahabat diantaranya. Disebut pemalu, saking malunya malaikat Jibril pun malu terhadap beliau. Ya, menantu Nabi menikah dengan 2 putri Nabi, satu wafat menikah dengan yang lainnya, surga dijamin. Disebut bid'ah oleh orang yang bukan juga menantu Nabi. Belum terjamin surga, sahabat bukan, malaikat aja nggak malu lihat dia. Ya? Apa ilatnya? Ilatnya saat itu umatnya bertambah banyak. Zaman Utsman makin banyak. Sementara saat itu belum ada speaker. Soundnya mengandalkan Bilal yang azan. Bahkan sepeninggal Nabi, Bilal pun sudah tidak sanggup mengumandangkan azan karena tersebut nama Nabi di dalamnya. Yang lain azan, kadang-kadang suaranya nggak sekuat Bilal. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di KBP azan. Ketika KBP azan, apakah di Cihidung mendengar azan ini? Tuh. Ayo sampai hidung awan nggak akan kedengaran karena emang nggak nyampe. Dia orang tuh bingung pada saat itu. Ini Jumat tadi mulai apa belum? Begitu datang ke Jumatan udah mau habis. Kok nggak ada yang azan? Oh, nggak ada yang azan. Bukan nggak ada yang azan, ada yang nggak dengar azan. Masalah kedua, jam belum ada. Patokan cuma lihat matahari. Kadang-kadang sebagian terhalang awan. Belum ada, nanam tongkat, nggak kelihatan bayangannya. Ini sebetulnya udah Jumat apa belum? Ya kan? Apa yang terjadi kemudian? Setelah itulah, Utsman radhiyallahu ta'ala anhu berijtihad. Azanlah 2 kali. Yang pertama, sebelum masuk waktu sholat. Untuk mengingatkan mereka siap-siap. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh siap-siap. Mau Jumatan, siap-siap. Yang kedua, saat khatib naik ke atas mimbarnya, pas di waktu Jumat, azan 2 kali pada saat itu. Apakah salah? Tidak. Karena kebutuhan yang dibutuhkan saat itu beda dengan di zaman Nabi. Muncullah ijtihad. Sebabnya disebut dengan illat. Nah sekarang, sebab yang menjadikan azan 2 kali itu apa? Sebabnya karena suaranya nggak terdengar kepada banyak orang yang lain. Maka muncullah kemudian ijtihad, azan 2 kali. Benar tidak? Benar secara fikih. Dibenarkan secara syariat. Sekarang saya tanya, sekarang persoalannya, soundnya sudah ada. Mic-nya sudah ada, bisa diatur. Bahkan ada yang melengking, toanya kuat sampai kedengaran. Ini itu. Sekarang ada lagi bahkan yang live, bisa ke handphonenya, bisa ke macam-macamnya, terdengar, bisa di-set di jamnya. Masya Allah. Kadang-kadang kita sudah sholat, dia baru azan. Kita ada walad balin, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh, bayangin. Pernah kejadian begitu? Ada. Dan banyak lagi kita belum sholat, sana sudah azan. Ada. Kenapa yang terjadi? Sholatnya di Bandung, settingahnya Mekah. Ini persoalan kan? Ada nih. Nah sekarang kalau sudah ada begini, apakah masih boleh azan 2 kali? Karena ilatnya sudah nggak ada. Dan kaidah mengatakan al-hukmu yadulu ma'illati. Hukum itu berdasar pada sebabnya. Kalau sebab ada, hukum berlaku. Kalau tidak ada sebabnya, belum tentu. Nah ini, karena ijtihad gak bisa digugurkan dengan ijtihad yang lainnya. Jadi rumusan fikihnya, kalau ilatnya sudah tidak ada, maka yang paling afdal itu meninggalkan kemudian hukumnya pada saat itu. Walaupun kalau diamalkan, itu tidak salah. Karena kaidah mengatakan ijtihad tidak bisa digugurkan dengan ijtihad yang lainnya. Nah yang paling menarik adalah, ini dia, saya mau tanya pada Anda. Zaman Utsman, awas, belum ada speaker. Zaman sekarang sudah ada? Bagus speakernya? Bagus. Utsman tinggal di mana pada saat itu? Mustahil di KBP, di Madinah. Di Madinah.
Masjid paling utama di Madinah apa? Masjid Nabawi. Saya tanya pada Anda, di Nabawi sekarang kalau Jumat adanya sekali atau 2 kali? 2 kali. Sudah pernah ke sana? Belum tuh. Ini masalahnya yang begini. Mana orangnya? Ini nih. Nggak tahu tapi ikut-ikutan. Jainuddin. Ini masalah. Kalau sudah tahu katakan. Di Madinah 2 kali adanya Jumat. Di Mekah? Saya baru dengar ada adzan Allahu a'lam. Allahu a'lam. Luar biasa. Di Mekah 2 kali adzan. Silakan. Saya bermohon pada Allah semoga dipercepat umrah, haji, kan? Nabung, usaha, ikhtiar, wujudkan sifat amin itu. 2 kali. Pertanyaan saya, kan mic-nya bagus di Mekah tuh paling bagus mic-nya. Bener, daham aja. Kedengaran? Dan bukan cuma di Mekah, sedunia dengar. Bayangin sedunia kan live, parabola macam-macam. Imam mau ngimamin, kedengaran? Bayangin, daham di Mekah, di Bandung dengar. Itu kan mic-nya luar biasa tuh. Kebayang nggak? Dahamnya di mana? Di Mekah. Yang dengan orang Bandung. Itu kan kualitas mic-nya bagus, terdengar sound-nya, ditayangkan juga bahkan live. Nah, sekarang persoalannya kenapa adanya masih 2 kali? Ya, apa orang Mekah bid'ah semua? Tanggung jawab tuh. Hati-hati di Saudi ada Syekh bin Baz, ada Syekh bin Utsaimin rahimahullah, kan? Saleh Fauzan, ya ada Alu Syekh, ya masyaallah taala, ada para ulama besar. Apakah mereka pernah mengatakan jangan 2 kali bid'ah? Oh, ya hukum mati nanti di situ tuh. Oh, ini tidak. Apa sebabnya? Banyak. Ilatnya ada. Apa diantaranya? Karena keutamaan sholat di Masjidil Haram itu 100.000. Di Masjid Nabawi itu 1.000. Kalau orang telat, sayang kehilangan 1.000. Sayang sekali. 100.000 banyak. Dan juga apalagi di Mekah ada orang tawaf. Makanya dibuat bin adzan yang pertama itu untuk mengondisikan yang tawaf supaya rapi dulu. Rapi gitu kan. Nah setelah itu kemudian yang datang dari jauh-jauh tuh. Yang datang, adzan yang pertama supaya mereka diingatkan cepat. Bahkan kalau sudah penuh nanti ada SMS masuk otomatis ke handphone kita. Jangan merapat ke Masjidil Haram karena situasinya sedemikian padat dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Terutama musim haji sudah ada itu. Nah nanti kalau khatib naik ke atas mimbar sudah rapi yang tawaf semuanya, barulah kemudian adzan yang kedua. Ilatnya masih ada walaupun tidak sama dengan yang dulu. Apa yang tidak samanya? Kalau dulu orang makin banyak belum nyampe, kalau sekarang orang belum rapi di lokasi itu dan masih dalam keadaan ibadah. Yang kedua, khawatir kehilangan banyak pahala yang ada pada saat itu. Jelas? Nah sekarang kalau di luar Mekah, Kota Baru Parahyangan, bukan Mekah. Di luar itu, salat di Ar-Rahman, nggak ada 100.000. Nggak ada 1.000. Berapa pahalanya salat di sini? 1. Kalau berjamaah 27. Sekarang, apakah pertanyaannya? Boleh Jumatan adzan 2 kali di sini? Baik. Nah, jadi masalah kan? Nah, lihat di sini, jangan dulu dipersalahkan. Lihat ilatnya. Orang berpikir sudah nggak perlu lagi adzan 2 kali karena kepentingannya sudah tidak ada. Cukup sekali saja. Cukup sekali kumandangkan. Sah. Ada yang berpikir 100.000 aja takut hilang 2 kali. Apalagi yang 1. Apalagi yang 1. Kalau mereka di sana nggak dapat 100.000 masih bisa mampir di masjid lain. Dapat 1. Kita di sini taruhannya cuma 1. Kalau nggak dapat ya nggak kebagian sama sekali. Makanya di rumus ini ada yang pakai juga. Ada yang menghadirkan 2 kali adzan supaya menampung bagian-bagian yang lainnya. Yang kedua tadi apa? Oh, hari Jumat. Baik. Adzan di hari Jumat itu memang di zaman Nabi SAW adzan itu cuma 1 kali di hari Jumat. Tetapi di zaman Khalifah Utsman, nanti silahkan baca sirah tentang beliau, itu orang-orang pada saat hari Jumat itu mulai terlena. Sehingga pada saat hari Jumat banyak orang-orang yang ada di pasar, banyak orang-orang yang ada di ladang, yang ada di kebun, itu mereka terlambat sholat Jumat. Jadi mereka telat. Karena itulah kemudian sahabat Utsman bin Affan itu menginisiasi apa ya? Beliau kemudian menganjurkan untuk adanya muadzin di tempat-tempat keramaian sebelum masuk waktu sholat Jumat. Maka dikirimlah muadzin di tempat-tempat keramaian, di pasar tadi, sehingga ada adzan awal di tempat keramaian. Nah, sehingga orang tahu, oh ini hari Jumat, ada adzan. Lalu kemudian mereka pulang. Dan inilah yang kemudian sampai sekarang itu adzan awal di hari Jumat itu masih diamalkan di sebagian orang. Termasuk kalau di Masjidil Haram itu juga ada adzan awal supaya orang yang tawaf berhenti. Nah, sehingga orang menyusun shaf untuk sholat
Jumat. Nah, jadi ini adalah adzan yang disampaikan oleh sahabat Utsman bin Affan. Boleh enggak? Boleh. Karena sunnah itu selain sunnah Nabi ada namanya sunnah khulafaur rasyidin. Maka Nabi mengatakan, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin al-mahdiyyin." Hendaknya engkau mengikuti sunnahku, termasuk juga sunnah khulafaur rasyidin. Itu dapat rekomendasi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka apa yang dikerjakan oleh khulafaur rasyidin itu tidak bid'ah. Jadi apa yang dikerjakan oleh khulafaur rasyidin itu tidak bid'ah. Jadi kalau ada orang mengatakan pembukaan Al-Qur'an misalnya dianggap bid'ah, Nabi sudah mengatakan yang dikerjakan khulafaur rasyidin itu sunnah. Dan khulafaur rasyidin itu disebutkan kurun waktunya selama 30 tahun. Dan itu ada 4. Siapa? Sahabat Abu Bakar, sahabat Umar, sahabat Utsman, sahabat Ali radhiyallahu anhum. Maka apa yang mereka kerjakan itu adalah sunnah. Sehingga kalau pertanyaannya mana yang lebih kuat, semua kuat karena ada rekomendasi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka silahkan yang cukup adzan pertama adzan 1 kali, adzan 1 kali saja kalau tidak ada hajat. Kalau karena ada hajat seperti di Masjidil Haram supaya orang tawaf berhenti ya adzannya 2 kali. Atau di tempat tambang misalnya batu bara orangnya jauh-jauh pada belum istirahat mungkin. Nah, diadzani 2 kali supaya apa? Supaya orang-orang yang ditambang tadi segera istirahat misalnya. Sehingga kalau diperlukan 2 kali, 2 kali. Kalau sekali, sekali. Ini adalah bagian dari sunnah khulafaur rasyidin. Sehingga tidak perlu diperdebatkan adzan sekali atau 2 kali. Yang sekali itu sunnah Nabi, yang 2 kali sahabat Utsman. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya. Hanya masalahnya kalau adzannya di masjid bagaimana? Saya tidak tahu. Nah, kan kalau sekarang adanya di masjid. Nah, saya tidak tahu. Begitu nggih? Nanti ndak jenengan takon meneh, lho saiki oleh adzan nang masjid. Nah, saya tidak tahu. Yang jelas adzan 2 kali di hari Jumat itu adalah yang disampaikan oleh sahabat Utsman. Yang pertama di keramaian, yang kedua di masjid. Nah, kalau di Masjidil Haram semua dua-duanya di Masjidil Haram, wong tawafnya di Masjidil Haram. Nah, kalau adzannya tidak di pasar di masjid bagaimana? Sekali lagi saya tidak tahu. Nah, nanti silahkan tanyakan sama yang tahu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, alhamdulillah. Pertanyaan ini muncul karena kita mulai belajar agama. Kita mulai peduli dengan agama kita. Yang mungkin sebelumnya kita ya biasa-biasa aja. Tapi mana yang sunnah? Dua-duanya sunnah. Jadi di masa Nabi SAW adzan itu sekali. Di masa Abu Bakar adzan sekali. Di masa Umar sekali. Di masa awal pemerintahan Utsman bin Affan sekali. Kemudian jadi 2 kali. Di masa pemerintahan Utsman bin Affan. Karena memang ketika sudah kota Madinah semakin besar, Utsman melihat orang-orang ini kalau adzan sekali saja mereka akan telat ke masjidnya karena pasarnya jauh. Sehingga dikasih satu muadzin beberapa waktu sebelum adzan yang kedua itu agar mereka bisa berangkat menuju ke masjid meninggalkan perdagang mereka, ya kerjaan mereka, aktivitas mereka. Jadi dua-duanya sunnah yang boleh diamalkan dua-duanya. Memang kembali kepada ijtihad para ulama ketika mereka bicara mana yang lebih utama, yang sekali atau 2 kali, tergantung kondisi. Tapi yang jelas dua-duanya diperbolehkan. Barakallahu fiik. Kalau kita ini azan Jumatnya berapa kali? 2 kali. Mereka 1 kali. Kita mengapa 2 kali? Kita ini 2 kali karena dalam Sahih Bukhari azan 2 kali. Riwayat Imam Bukhari, azan yang pertama yang kita lakukan itu tambahan dari salah seorang khulafaur rasyidin yaitu Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Mereka gak mau azannya Sayyidina Utsman, gak mau azannya Sayyidina Utsman, mereka tidak mau, gak mau sholat qobliyah Jumat. Sudah dibuatkan azan 2 kali, mereka gak mau. Dan yang membuat Sayyidina Utsman, gak mau mereka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan izin bertanya. Pada hari Jumat, lebih khususnya pada sholat Jumat, apakah adzan dikumandangkan 1 kali atau 2 kali? Jawabannya 1 kali. Kalaupun ingin mengikuti sunnahnya Utsman ibnu Affan, di mana di masa beliau adzan itu 2 kali, maka ikuti persis seperti yang dilakukan oleh Utsman. Di antaranya jaraknya yang jauh antara adzan pertama dengan adzan yang kedua, yang mana Utsman mengumandangkan adzan yang pertama di pasar. Jadi memang tujuannya jelas untuk mengingatkan kaum muslimin tentang sholat Jumat. Dari Abdillah Anas Ikhwan 11, Ustadz, apakah ada dalil yang menerangkan bahwa terdapat 2 azan pada hari Jumat?
di sholat Jumat. Apakah azan pertama merupakan patokan masuknya waktu duhur? Itu syariat disunnahkan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, dan beliau dari Khulafa ar-Rasyidin. Dari Khulafa ar-Rasyidin disaksikan oleh para sahabat. Ya. Dan tidak diingkari oleh para sahabat. Ya, pada dasarnya itu boleh untuk diamalkan. Ya, kalau di negeri kita diamalkan 2 kali adzan, tidak ada masalah diamalkan. Cuman kita di Indonesia ini beda-beda ya sesuai dengan wilayahnya. Mungkin kalau di banyak wilayah di Jawa iya. Tapi kalau di Sulawesi Selatan ini kebanyakannya 1 kali adzan. Kita 2 kali adzan juga aneh-aneh juga sama di kebanyakan orang kan. Ya, tapi kalau memang dari sudut syariat boleh saja, nggak ada masalah. Semoga Allah memberi taufik pada semuanya. Utsman berijtihad untuk membuat adzan pertama, adzan kedua. Adzan pertama di hari Jumat dikumandangkan sebelum masuk waktu sholat. Yang masuk waktu sholatnya pas adzan keberapa? Kedua. Ya. Sehingga dikumandangkan di pasar-pasar, agar orang-orang yang bekerja di pasar bersiap-siap. Karena kalau mereka tidak seperti kita dahulu, ya, mereka tidak punya jam, mereka saking sibuknya mungkin tidak perhatikan pergerakan matahari, kapan masuk waktu Jumat mereka tidak perhatikan, sehingga kalau tiba-tiba dikumandangkan azan, mereka terburu-buru, sehingga khawatirnya tatkala menuju masjid terlambat, belum sempat mandi. Dan ini pernah dialami oleh Utsman. Utsman dia sendiri pernah terlambat datang ke masjid, ditegur oleh Umar bin Khattab. Umar bin Khattab waktu itu yang berkhutbah. Utsman terlambat. Bisa jadi Utsman membuat azan pertama dan azan kedua ini agar orang-orang tidak terlambat sebagaimana dia pernah terlambat. Dan ini ijtihad Utsman. Ijtihad Utsman ini disepakati oleh seluruh para sahabat. Maka menjadi sunnah. Azan pertama, azan kedua tatkala hari Jumat. Dan Nabi SAW telah bersabda, "Alaikum bisunnati wa sunnati al-khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di." Ya, wajib bagi kalian mengikuti sunnahku dan sunnah para khulafa'ir rasyidin. Terutama sunnah yang diijtihadkan oleh Umar. Ya, Nabi mengatakan 2, sunnahku dan sunnah khulafa'ir rasyidin. Berarti berbeda dengan sunnah Nabi, paham? Saya ulangi, Nabi mengatakan, "Alaikum bisunnati wa sunnati al-khulafa'ir rasyidin." Hendaknya kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnahnya siapa? Khulafa'ir rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Berarti mereka punya sunnah-sunnah yang Nabi tidak kerjakan. Sunnah yang baru, ijtihad mereka melihat situasi dan kondisi. Tatkala Utsman berijtihad membuat azan pertama, azan kedua yang Nabi belum pernah melakukannya, disepakati oleh para sahabat, tidak seorang sahabat pun yang protes. Maka ini merupakan ijma'. Kenapa Nabi tidak mengumandangkan azan pertama, azan kedua? Karena zaman Nabi sahabat masih sedikit. Orang-orang tidak begitu banyak, kesibukan masih sedikit. Setelah itu Abu Bakar, kemudian Umar, puluhan tahun berikutnya. Kemudian Utsman, di zaman Utsman, ya baru kemudian diadakan azan pertama, azan kedua. Karena masyarakat sudah banyak dan pasar mulai besar ke sana sini, orang mulai sibuk dengan dunia dan macam-macam, maka perlu diingatkan. Dan oleh karenanya di Al-Haramain, ya, di Mekah dan Madinah masih tetap menjalankan sunnah ini. Mereka mengumandangkan azan pertama, azan kedua, termasuk Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Azan pertama, azan kedua bedanya setengah jam. Karena fungsi azan pertama adalah untuk mengingatkan para pedagang bahwasanya sebentar lagi akan masuk waktu sholat. Makanya kalau azan terlalu dekat, 5 menit kurang manfaat waktunya, kurang manfaat fungsi azan pertama. Azan pertama itu berfungsi kalau jaraknya berapa? Kira-kira setengah jam. Oke lah 15 menit, tidak ada masalah. Yang penting begitu mereka azan pertama, mereka siap-siap. Waktunya tutup toko, waktunya pulang, waktunya mandi, waktunya beres-beres, waktunya pergi ke masjid. Ya. Dan tidak boleh dikatakan bahwasanya azan pertama adalah bid'ah, enggak boleh. Tidak boleh, ini pendapat yang keliru. Siapapun yang mengucapkannya pendapat yang keliru. Meskipun diucapkan oleh sebagian ulama, ini keliru. Kenapa? Karena ini ijtihadnya Utsman dan ijma' para sahabat dan Nabi nyuruh kita ikuti apa? Utsman radhiyallahu anhu, ya. Maka ini adalah sunnah yang barang siapa yang ingin mengerjakannya silakan, yang enggak juga enggak apa-apa. Ya. Tapi kalau dikerjakan oke, setengah jam sebelum azan Jumat dikumandangkan azan. Ya, agar orang siap-siap, dan inilah yang dilakukan di Al-Haramain, di Masjid Haram dan Masjid Nabawi, dan juga dikumandangkan di masjid-masjid kampung. Ya, karena saya tinggal di Madinah lama, di masjid-masjid kampung dikumandangkan azan pertama. Azan pertama baru azan kedua. Dan bisa jadi Utsman mengambil hal ini dari kias kepada azan subuh. Karena azan subuh di zaman Nabi SAW juga ada azan pertama, azan kedua. Azan pertama dikumandangkan oleh Bilal, azan kedua dikumandangkan oleh Abdullah ibnu Ummi Maktum radhiyallahu ta'ala anhuma. Ya, makanya Nabi SAW bersabda tentang waktu sahur. Jadi azan pertama dikumandangkan oleh Bilal.
Ingat, azan pertama dikumandangkan oleh Bilal, itu bukan untuk sholat malam, tetapi untuk mengingatkan sudah tiba waktu sahur. Agar orang yang sedang sholat malam, siap-siap sahur. Orang yang masih tidur, segera bangun untuk apa? Sahur. Jadi azan pertama itu bukan untuk sholat malam. Azan pertama adalah untuk persiapan, sama seperti hari Jumat. Ada azan pertama, azan kedua. Azan pertama untuk agar orang bersiap-siap pergi sholat Jumat. Sehingga mereka tidak terlambat. Wajib atas kalian berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah khulafa ar-rasyidin al-mahdiyin dan sunnah khulafa ar-rasyidin al-mahdiyin. Sunnah-sunnah yang ada pada para sahabat itu tidak mungkin berselisih dengan sunnah yang dibawakan oleh Rasulullah SAW. Itu catatan. Ada tidak sunnahnya para sahabat berselisih dengan sunnahnya Rasulullah SAW? Tidak ada. Kecuali apa? Kecuali istihad yang tidak ada nas di dalamnya. Contoh istihad, Umar, Uthman beristihad azan 2 kali. Apakah pernah azan Jumat 2 kali di zaman Nabi? Tidak. Alasannya apa? Alasannya ketika hari Jumat, agar umat Islam ini bergegas menuju salat Jumat, diadakan azan 2 kali dengan azan yang berjarak. Jadi setengah jam kurang lebih. Azan pertama, yakni seumpama jam 12 itu Jumat, jam 11.30 azan. Atau jam 11 kurang 15 menit azan. Sehingga orang bergegas menuju masjid dan berada di dalam masjid. Tapi ini adalah sunnah yang mulai banyak ditinggalkan orang. Apakah boleh seorang hanya berazan sekali saja? Boleh. Boleh. Orang hanya berazan sekali saja, boleh. Seorang berjumatan berazan 2 kali boleh tidak? Boleh. Tapi usahakan azannya ini agak memiliki jarak. Jadi bukan azan langsung, jadi azan kemudian langsung habis itu apa namanya? Imamnya naik kemudian azan lagi. Itu jauh dari sunnah. Itu jauh dari sunnah. Maka guru saya, Profesor Dr. Abdurrahman Asy-Syibil pernah mengatakan begini. Adapun adzan Jumat 2 kali yang tidak ada jaraknya sama sekali, itu lebih dekat kepada bid'ah. Lebih dekat kepada bid'ah. Kenapa? Tidak ada jaraknya sama sekali. Jadi kalau seorang melaksanakan adzan 2 kali, ya dijarakin lah. Ya. Sehingga apa? Orang yang ada di luar itu bisa untuk mendengarkan khutbah dari awal. Ini menunjukkan saudara-saudara bahasanya rangkaian salat Jumat itu adalah khutbah dan salat. Ini ada kebanyakan seorang sholat Jumat itu ketika khatibnya khutbah makan di warteg, duduk di warteg. Sah tidak Jumatannya? Tidak. Dan transaksinya juga tidak sah. Karena mesti apa? Dia bertransaksi setelah azan. Jadi tidak kebagian di dalam masjid, maka dia masuk warteg. Datangnya kapan? Hanya sholat. Jadi dianggap sholat Jumat itu tidak memiliki rangkaian-rangkaian. Ini mesti diingatkan. Dan siapa saja yang punya usaha di hari Jumat, ketika ada azan Jumat dikumandangkan tutup, atau sebelum azan Jumat tutup usahanya, itu lebih berkah. Idza nudiya lis salatil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Ya, kata-kata bersegeralah kalian kepada zikir pada Allah wa dzaru, dan tinggalkan jual beli. Dzaru utruku, tinggalkan. Jadi transaksi yang terjadi ketika adzan Jumat wajib diulangi lagi setelah Jumatan. Terus makanan yang kita makan, berarti Anda tidak bertransaksi dengan benar di waktu yang tidak halal. Ini harus dipahami baik-baik sehingga tidak terjadi orang-orang yang Jumatan hanya sekedar gugur kewajiban saja, tapi juga tahu adab-adab sholat Jumat. Bagaimana tata cara sholat Jumat? Ya, sholat Jumat bukan tempat ngobrol, sholat Jumat bukan tempat orang tidur, ya kan? Ada juga orang niat sholat Jumat supaya istirahat siang. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tidur udah. Ya. Ya, kemudian bangunnya kapan? Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya, itu baru bangun. Nah, itu nyata atau tidak? Nyata. Kadang-kadang ketika innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi belum bangun-bangun juga gitu. Bangunnya ketika qomat. Allahu Akbar baru bangun. Ada juga yang tidak bangun
sampai selesai sholat. Dapat Jumat tidak dia? Dia tidak dapat Jumat. Tidak dapat Jumat dan tidak bisa mengulang lagi Jumatnya. Tidak dapat Jumat dan tidak dapat lagi mengulang Jumatnya. Dosa. Ini yang termasuk orang yang meninggalkan Jumat.